Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang struktur seleksi dalam pemrograman komputer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Anggi Hanafia, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman komputer. Baiklah, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Anantayomi Pratama dan rekan saya Ahmad Syirot Ariante. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur seleksi. Seleksi adalah instruksi atau hanya dikerjakan memenuhi persyaratan. Komputer pun akan mengerjakannya berdasarkan syarat yang dipenuhi tersebut. Hal ini dapat kita analogikan seperti jika kamu memilih satu presiden dari dua presiden, maka pilihanmu lah yang akan dijalankan atau dilanjutkan, karena hal itu menyesuaikan untuk instruksi selanjutnya. Maka presiden yang tidak kamu pilih, maka tidak akan dijalankan atau mundur. Macam struktur seleksi. Macam struktur seleksi ada 3, yaitu if else, dan if else. If adalah pernyataan dalam bentuk percabangan yang paling sederhana. Bentuk percabangan ini digunakan untuk memutuskan apabila suatu pernyataan atau blok pernyataan tertentu akan dieksekusi atau tidak. Jika kondisi tertentu benar, maka blok pernyataan dieksekusi, namun jika salah, maka tidak akan dieksekusi. If hanya memiliki satu blok yang akan dieksekusi jika kondisi bernilai benar. Kedua, if else. Pernyataan if else adalah bentuk pernyataan percabangan yang memiliki dua pilihan blok. Blok pilihan pertama akan dieksekusi jika kondisi benar, dan blok pilihan kedua akan dieksekusi jika kondisi pertama bernilai salah. If else if. Percabangan jenis ini merupakan perluasan dari struktur if else yang memiliki kondisi atau lebih, yaitu dengan menyisipkan satu atau lebih kondisi di dalamnya. Percabangan if else if ini penting untuk diketahui sebab kondisi tertentu jika memerlukan pengeksekusian suatu perintah khusus dari beberapa perintah khusus yang ada. Pada sinteks if else if berikut, kita dapat melihat bahwa terdapat lebih dari satu kondisi di dalam rangkaian blok percabangan. Proses pengujian kondisinya dimulai dari kondisi paling atas ke bawah. Contoh kasus akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Syirot Ariante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syirot Ariante Sneezer dari kelompok 2, materi struktur seleksi. Kami dari kelas F. Terima kasih kepada rekan saya Anantayomi yang telah menjelaskan terkait materi seleksi, struktur seleksi ini. Di sini saya akan langsung saja kepada kasus yang akan kita pecahkan. Di sini saya akan menggunakan percabangan struktur seleksi yang kedua, yakni if then atau if else. Di sini saya membuat soal, buatkan program gaji yang akan dibayarkan kepada karyawan dengan ketentuan di bawah ini, yakni gaji pokok sebesar 6 juta rupiah dengan tunjangan istri sebesar 350.000 rupiah. Di input apabila mempunyai istri dan tunjangannya sebesar 350.000 rupiah. Dan apabila tidak mempunyai istri, maka inputannya tidak usah dibuat atau akan mendapatkan nilai 0. Selanjutnya, input apabila mempunyai anak dan tunjangan untuk setiap anaknya sebesar 150.000. Akan tetapi terdapat potongan atau iuran kas perusahaan sebesar 3%. Sehingga di sini pertanyaannya, berapa total yang harus dibayarkan? Di sini saya membuat ringkasan. Ringkasan apa yang harus kita buat dari kasus yang ada. Yang pertama saya akan mentotalkan. Totalkan di sini merupakan penjumlahan dari gaji pokok, tunjangan istri, dan jumlah anak untuk setiap anak dikali 150.000. Dengan potongan dari iuran atau kas perusahaan sebesar 3%, dan total gaji yang harus dibayarkan ini merupakan hasil dari total penjumlahan 3 hasil tadi dikurang dengan potongan yang sudah ada. Sehingga
akan diharapkan mendapatkan output yang sesuai dengan gaji yang harus dibayar. Maka di sini saya akan langsung saja masuk kepada codingannya. Pertama, saya akan mendeklarasikan atau menurunkan gaji pokok. Sehingga gaji pokok, nah di sini ada gaji pokok sama dengan 6 juta rupiah. Dengan tunjangan istri, tunjangan keluarga, tunjangan istri, sebesar 350.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan masukkan inputannya, yang mana jika mempunyai istri, apabila mempunyai istri, maka input inputannya berisi punya istri. Pakai tanda kurung dengan spesifiknya yes atau no. Bisa kita singkat menjadi y atau no, and, tapi saya akan yes atau no saja. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke percabangannya, percabangan if dan atau if else. If punya istri sama dengan kita nyatakan dengan dua tanda sama dengan yes di sini. Tidak perlu angka 1 namun yes saja. Jangan lupa untuk menyatakannya dengan tanda kutip karena ini merupakan tipe data string, bukan tipe data integer. Jangan lupa titik 2. Oh ya, di sini saya lupa titik 2, maaf. Mengapa harus ada titik 2? Karena jika tidak ada, maka hasil codingannya bisa sintak atau tidak run nantinya. Selanjutnya tunjangan istri sebesar 350.000 rupiah. Oke, betul. Oh maaf, if-nya ketinggalan. Oh, mohon maaf, saya sedikit nge-lag di sini. Sudah betul. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke percabangannya. If punya istri kita nyatakan dengan sama dengannya 2 kali. Dengan menyatakan statement pertamanya yes di sini, yes dari pernyataan yang ada di sini. Jangan lupa titik 2. Selanjutnya kita tuliskan isi dari statement pertama buat tunjangan istri sama dengan 350.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke percabangan kedua, yaitu else. Else di sini tidak perlu kita nyatakan kembali karena dia otomatis langsung ke pernyataan yang kedua. Sebelumnya sudah dijelaskan pada materi, jadi jika masih kurang paham atau kurang mengerti, bisa dibaca kembali di materi yang sudah disampaikan rekan saya. Else punya istri
sama dengan 0. Tidak perlu bikin 0 lagi, langsung saja bikin 0, karena hasilnya juga akan sama saja. Maaf. Tidak usah. Salah. Harus di sini langsung saja titik 2, tidak perlu kita tambahkan statement karena hasilnya pasti salah atau kondisinya tidak terpenuhi. Tunjangan istri sebesar 0 karena tidak. Selanjutnya percabangannya sudah selesai, tapi tugas kita belum selesai di sini. Selanjutnya kita harus menginput kembali untuk tunjangan anak, karena di sini di soalnya terdapat input apabila punya anak dan mendapatkan tunjangan setiap anak sebesar 150.000. Jadi kita nyatakan sebagai jumlah anak sama dengan kita inputkan menggunakan integer, karena jumlah anaknya di sini akan menghasilkan angka jumlah anak, sehingga input punya berapa anak, mempunyai berapa anak bisa saja tergantung seperti apa kita ingin menyatakannya. Bebas mau buat apa, setidaknya harus tetap masuk ke dalam konsep. Jangan lupa tanda tanya, yang paling penting titik 2, karena ini merupakan inputannya. Setelah selesai, kita beri jarak 1. Untuk inputannya sudah selesai, selanjutnya kita bagian totalannya. Sebelumnya sudah kita cabangkan, dan juga untuk inputan keduanya sudah kita jabarkan. Selanjutnya kita jumlahkan total semua. Penjumlahan dari 3 nilai variabel yang di atas, yakni gaji pokok, tunjangan istri, dan jumlah anak. Gaji pokok, gaji pokok ditambah tunjangan istri, langsung enter saja, ditambah jumlah anak. Sebelumnya kita kurung karena pernyataan di sini jumlah anak dikali 150. Betul. Jumlah anak dikali, ini letak salahnya di mana? Dikali 150 karena kurungnya 2. Oke. Selanjutnya setelah totalannya kita potong dengan gaji. Kita potong dengan iuran. Berarti potongan merupakan total dikali 3%. Berarti 3% bisa kita nyatakan sebagai 3/100. 3/100. Karena 3% itu merupakan 3 dari 100. 3 kali 100. 3/100. Tuh. Selanjutnya 3/100 apakah perlu dikurung? Tidak usah, kita ini langsung kita nyatakan saja. Selanjutnya kita nyatakan total gaji semua, total bayar, karena kita menganggapnya total bayar, sama dengan total
dikurang potongan. Mengapa demikian? Karena hasil output yang akan kita dapatkan nanti merupakan potongan atau hasil bersih setelah dikurangi oleh potongan atau iuran kas. Dan hasil total di sini merupakan hasil jumlah dari gaji, tunjangan, dan tunjangan anak atau tunjangan berapa banyak anak yang dimiliki. Sehingga setelah total bayar kita nyatakan, maka terakhir kita dapat memprintnya dengan menyatakan print, tutup kurung, menggunakan F. F ini bisa kita nyatakan sebagai string. Ini sebenarnya untuk menambah tanda koma di belakang untuk angka desimal sebenarnya. Jika tidak, maka hasil codingan mungkin akan terlihat tidak terlalu rapi atau terlihat berantakan. Bisa kita simpulkan seperti itu. Sebesar, sebenarnya bikin di printnya ini bebas, kita mau bikin kalimat seperti apa, intinya tetap masuk ke dalam konsep struktur atau codingan yang kita masukkan. Kita masukkan angka di sini. Karena jika tidak kita masukkan, maka hasilnya adalah total bayar dikali pakai kurung yang ini total, langsung kita enter saja. Oke, selesai. Mari kita running. Apakah kode kita berhasil atau tidak? Punya istri yes atau no? Mari kita bikin pertama untuk yes. Berapa anak? Mari kita ambil 2 saja. Maka output yang kita dapat adalah total yang harus dibayarkan karyawan. Total yang harus dibayarkan kepada karyawan adalah sebesar Rp6.450.500. Jadi, jika mempunyai istri dan mempunyai anak, maka total yang akan didapat adalah sebesar Rp6.450.500. Mari kita running apabila tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai anak. Apakah gaji yang didapatkannya akan makin bertambah atau malah makin berkurang karena ada potongannya tadi? Mempunyai istri, punya istri atau tidak, kita beri no. Punya berapa anak? Punya berapa anak? Mari kita ulang. Punya istri no. Punya berapa anak? Mari kita bikin no. Maka total yang harus dibayarkan adalah Rp5.820.000 dikurangkan dari potongan atau iuran kas perusahaan sebesar 3%. Sehingga gaji yang seharusnya 6 juta diterima bersih oleh karyawan dipotong oleh gaji sebesar 3%, atau apabila dirupiahkan sebesar Rp180.000, maaf. Dan beginilah apabila hasil statement atau struktur seleksi percabangan untuk if then atau percabangan yang kedua. Mungkin sekian saja pembahasan terkait kasus. Mohon maaf apabila sedikit terbelit-belit, dan mohon maaf pula apabila sedikit sulit untuk dipahami. Sekian dari kami kelompok 2. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.